Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dani. Gimana Ya. Pak Dani? Tanya dong nih, masih seputar puasa ya. Siap. Banyak kan kita tradisi sebelum puasa itu maaf-maafan. Gitu. Nah, bagaimana sih dalam sudut pandang Islam nih? Apalagi kalau kita misalkan udah masuk bulan Ramadan, ternyata kita masih punya dosa nih ke orang lain. Nah, itu gimana tuh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya bukan cuma masalah Ramadan aja ya. Kalau kita punya dosa, udah kewajiban kita untuk meminta maaf kepada orang yang kita punyakan dosa. Kan kita nggak pengen Pak Dani. Nanti ketika kita di hadapan Allah, kemudian kita punya dosa sama orang, kemudian amalan kita diminta ya, untuk menutupi dosa kita selagi di dunia. Kan kita nggak mau rugi ya Pak Dani. Nah, cuman kalau berhubungan dengan bulan Ramadan, apakah kita harus minta maaf? Nah, ini sebetulnya tidak ada dalil berbicara tentang kewajiban tersebut. Kalaupun ada yang beredar di lingkungan masyarakat ya tentang hadis, cuman saya nggak tahu di perawinya dari siapa gitu ya, dan masih banyak yang mempertanyakan juga perawinya. Yang pertama yaitu kisah tentang Rasulullah ketika dia naik mimbar, kemudian Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian bertanya para sahabat, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Jibril membisikkan kepada saya, yang pertama adalah bagi orang-orang yang masih punya orang tua kemudian belum minta maaf, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diaminkan yang pertama. Yang kedua, ketika masuk bulan Ramadan tidak minta maaf kepada suami dan istri, itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak meminta maaf kepada lingkungan sekitarnya. Kemudian diaminkan juga oleh Rasulullah. Nah, ini hadis yang banyak beredar, namun perawinya masih dipertanyakan padanya. Adapun hadis yang serupa dan mempunyai kedudukan yang jauh lebih sahih, yaitu hadis riwayat Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah ketika naik mimbar kemudian beliau mengatakan amin 3 kali ya, amin, amin, amin. Kemudian ditanya apa yang terjadi Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Jibril berbisik kepadaku. Yang pertama, amin yang pertama adalah barang siapa yang masih memiliki orang tua namun dia tidak bisa masuk surga karenanya, maka orang tersebut akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Rasulullah aminkan. Yang kedua adalah yaitu orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun bulan Ramadan itu pergi, tapi orang itu tidak diampuni dosanya, maka orang ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah juga. Maka diaminkan oleh Rasulullah. Bayangin ya padanya, di bulan Ramadan ini banyak sekali pintu-pintu maaf yang terbuka luas. Ya. Amalan-amalan dilipat gandakan, bahkan di akhir ada Lailatul Qadar. Artinya kan peluang kita untuk menutup kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita itu terbuka luas. Ya. Namun kalau sampai bulan Ramadan ini pergi, kemudian orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang bila disebut namamu ya Rasulullah, namun mereka tidak bersalawat atasmu. Ya, maka Rasulullah mengaminkan lagi. Maka sudah selayaknya lah kita ketika mendengarkan nama baginda Rasulullah SAW, kemudian kita bersalawat atas beliau. Ya, mungkin itu yang bisa kita kupas tentang masalah minta maaf di bulan Ramadan. Cuman baik sekali pada nih ketika kita masuk bulan Ramadan minta ampun sama orang-orang yang kita pernah zolimi ya, supaya kita menjalani masuk bulan yang suci dalam kondisi suci ya, apalagi puasa kita ini dinilai oleh Allah langsung ya. Mungkin itu aja pada nih. Syukur Anda. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.